Lari, lari, lari. Pemimpin suku raksasa cahaya meraung. Pemimpin suku raksasa cahaya meraung juga. 9 ahli puncak suku raksasa cahaya tidak bisa berbuat apa-apa pada wanita berjubah merah dari Istana Naga. Kartu truf suku raksasa ringan, Dewa Serangga yang dibentuk untuk menyerang Raja Naga, secara misterius telah kehilangan 1/5 dari kekuatannya. Tidak ada cara untuk bertarung. Lari, lari untuk hidupmu. Pemimpin suku raksasa cahaya dan yang lainnya terlihat sangat malu. Menabrak. Di belakang, Wang Xian terus mengunci raksasa cahaya dan dengan cepat tiba di depannya. Ketika raksasa cahaya melihat bahwa Dewa Serangga tidak dapat menghentikan Wang Xian, sedikit keputusasaan muncul di matanya. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Raksasa cahaya, yang tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Dia berubah menjadi bola cahaya dan menyerang Wang Xian dengan putus asa. Kali ini, dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Mati. Ketika Wang Xian melihat serangan yang dia lepaskan sebelum kematiannya, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Serangan ini tidak sekuat serangan Dewa Serangga dari ras serangga Guangming. Serangan seperti itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Ledakan. Wang Xian mengayunkan cakar naganya. Gelombang energi disuntikkan ke pabrik penggilingan 5 elemen dan diarahkan ke raksasa cahaya. Tabrakan yang mengerikan membuat raksasa cahaya terbang mundur. Tubuhnya hancur dan semua kekuatan hidupnya lenyap seketika. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, senyum dingin muncul di wajahnya. Tatapannya terkunci pada raksasa cahaya lainnya. Jika ini terus berlanjut, semua murid kita akan mati. Siapkan penghalang pertahanan dan beli AS 1 detik. Raksasa hati Light bergetar hebat ketika dia melihat ahli lain terbunuh. Dia meraung keras. Bagus. Pemimpin klan dari klan Serangga Suara Bercahaya dan Raja Naga Suci juga bisa melihat situasi saat ini. Jika mereka terus melarikan diri seperti ini, semakin banyak ahli yang terbunuh. Semakin banyak ahli yang terbunuh, semakin kecil kemungkinan mereka bisa melarikan diri. Weng, selamat datang di ruang kematian milik kalian semua. Namun, pada saat ini, warna seluruh dunia berubah. Pilar besar tiba-tiba muncul di sekitarnya. Ada 9 pilar, dan di setiap pilar ada naga dewa yang sangat besar. Naga ilahi memiliki 9 atribut logam, kayu, air, api, bumi, angin, kilat, cahaya, dan kegelapan. 9 atribut terjalin untuk membentuk ruang. Ruang tertutup. Pada saat yang sama, ruang ini juga memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Apa ini? 9 pilar naga yang tiba-tiba terangkat membuat semua ahli Raja Naga Suci dan 2 ras lainnya terlihat kaget. Mereka tiba-tiba memiliki firasat buruk. Penyergapan. Istana Naga telah menyiapkan formasi susunan di sini. Mereka dengan sengaja mengirim kita ke arah ini. Patriark dari suku raksasa cahaya gemetar. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan merasakan ruang di sekitarnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, naga ilahi di 9 pilar naga meraung serempak. Mereka memuntahkan semburan 9 atribut dan menyerang mereka. Oh tidak, oh tidak. Pada saat yang sama, terletak di klan Gembala, murid-murid klan Gembala dibunuh, sehingga klan Gembala mereka sekelompok orang kuat berdiri di sana dengan wajah malu. Pada saat ini, tiba-tiba Patriark klan Roh Kabut Hitam melihat situasi di alam semesta Ai Otak, wajahnya tiba-tiba berubah sangat. Hah! Seruannya menjadi pucat, menyebabkan ras hantu di sekitarnya dan dewa kawanan berlomba sekelompok murid yang kuat untuk melihat sekaligus. Pemimpin klan dari klan Roh Kabut Hitam menjadi pucat, ini jelas bukan masalah kecil. Oh tidak, keturunan naga suci, klan raksasa cahaya, dan klan serangga suara ringan telah diserang oleh Istana Naga. Pihak lain sangat kuat, mereka sama sekali bukan tandingan. Pemimpin klan dari klan hantu pemakan mayat, pemimpin klan dari klan Dewa Mu, lihat informasi tentang Ai Semestamu, itu adalah Raja Naga Suci dan yang lainnya. Ketua ras Roh Kabut Hitam berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Apa? Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua murid yang kuat di sekitar berubah secara drastis. Istana Naga sebenarnya menyerang ras Naga Suci, ras Raksasa Cahaya, dan ras Bak Suara Ringan. Bagaimana ini mungkin? Mereka baru saja menyerang sarang ras penggembala dewa, dan sekarang mereka sudah menyerang mereka. Dan Raja Naga Suci dan yang lainnya bukan tandingan mereka. Ini, bagaimana Istana Naga berhasil berpindah secara instan dari sisi klan Dewa Penggembala ke sisi Raja Naga Suci. Istana Naga ini pasti memiliki harta yang kuat, dan mereka pasti telah membayar sejumlah besar sumber daya dan harta. Teleportasi dalam jarak yang begitu jauh adalah pengeluaran yang sangat besar untuk 6 klan besar.
Namun, Istana Naga juga memiliki kemampuan seperti itu. Setelah menerobos pertahanan Gua Surga Gembala Gatrace, mereka segera berteleportasi ke tempat kita barusan. Harta karun di Istana Naga ini benar-benar menakutkan. Mereka pasti mendapatkan warisan Raja Naga yang sangat kuat. Ketua Ras Goul berkata dengan wajah gelap. Tidak bagus, Ketua. Saya mencari alam semesta untuk informasi tentang Istana Naga yang menyerang 3 ras dari garis darah naga suci. Saya menemukan bahwa banyak naga suci dan raksasa jatuh dari langit, dan banyak penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 dibunuh oleh mereka. Pada saat ini, seorang pejuang yang kuat dari suku Goul berteriak kaget. Apa? 3 ras kaisar naga suci membunuh Universe Masters dengan kekuatan pertempuran level 3. Kata-kata ini membuat wajah mereka berubah lagi, dan mereka semua tenggelam. Mereka pun segera mencari di alam semesta Ai. Pada saat ini, alam semesta Ai benar-benar mendidih. Serangan Istana Naga pada keturunan naga suci, klan raksasa cahaya, dan 3 klan besar klan bak suara cahaya telah benar-benar meledak di Ai alam semesta. 6 klan besar pergi untuk memusnahkan Istana Naga, dan masalah ini sudah menjadi perhatian semua murid yang kuat. Serangan mendadak Istana Naga pada 3 klan besar keturunan naga suci diposting di Ai alam semesta oleh murid-murid yang kuat di kota Litian, dan itu segera menimbulkan sensasi besar. Apalagi saat mereka melihat sosok Godly Dragon Giants berjatuhan satu demi satu, mereka semakin kaget. Menurut berita dari kota Litian, 5 atau 6 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 telah terbunuh. Adapun master alam semesta dengan kekuatan tempur level 1 dan level 2, setidaknya ada ratusan dari mereka. Mereka melihat informasi tentang alam semesta Ai, dan tubuh mereka bergetar hebat. Pancing harimau menjauh dari gunung, pancing harimau menjauh dari gunung. Istana Naga memancing harimau menjauh dari gunung. Patriark klan Dewamu meraung dengan suara rendah. Memikat harimau menjauh dari gunung, masalahnya adalah Istana Naga telah berhasil. Patriark klan Dewamu segera mengirim pesan ke Raja Naga Suci dan yang lainnya, tetapi dia tidak mendapat balasan. Jelas, mereka belum melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Patriark klan Roh Kabut Hitam berkata dengan wajah muram. Tidak ada jalan lain. Bahkan jika kami melaporkan ini ke klan malaikat, itu tidak berguna. Klan Elf mengawasi Istana Naga. Klan malaikat tidak bisa ikut campur dalam perang kita. Wajah patriark dari klan penggembala dewa sangat tidak sedap dipandang. Tidak baik. Pada saat yang sama, mereka berada di medan perang. Ketika 9 naga suci di 9 pilar besar menyerang, hati Raja Naga Suci dan para ahli lainnya bergetar. Terlalu kuat, terlalu kuat. Master susunan Istana Naga telah menyiapkan susunan sebelumnya. Jika Master Arai dapat mengatur Arai sebelumnya, maka ketika Arai diatur, ia dapat menangani 3 atau 4 keberadaan pada level yang sama. Selain itu, formasi ini sepertinya tidak dibentuk oleh magus tingkat 3 yang merupakan penguasa alam semesta. Kemunculan formasi yang tiba-tiba dan penyegelan ruang yang tiba-tiba menyebabkan mereka jatuh ke dalam situasi putus asa. Jika mereka tidak dapat menghancurkan formasi di sini, mereka hanya akan mati. Silsilah naga suci, raksasa suku cahaya, dan suku serangga ringan yang mendesis, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Jika kamu ingin menghancurkan istana naga kami, hari ini adalah hari kematianmu. Wang Xian menatap mereka, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Formasi ini membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk disiapkan. Kekuatan ofensif dari seluruh formasi setara dengan 2 hingga 3 penguasa alam semesta tingkat 3. Yang paling penting adalah penyegelan ruang. 9 pilar naga dan 9 naga dewa unsur juga merupakan 9 jenis segel. Silsilah naga suci, raksasa suku cahaya, dan suku serangga Light Song, jika mereka ingin membuka segel luar angkasa, mereka harus menghancurkan 9 pilar naga ini. Pilar naga bisa dipindahkan dan menutupi area yang sangat luas. Namun, jika mereka ingin menghancurkannya, mereka harus menghadapi Wang Xian dan para ahli dari Istana Naga secara langsung. Hancurkan formasi. Saat ini, jangan menahan kartu truf apapun. Membunuh. Wajah Raja Naga Suci menjadi gelap seperti darah ketika dia melihat pemandangan ini. Dia meraung dan menyerang pilar naga di depannya. Membunuh. Wang Xian juga meraung dengan suara rendah. Dia mengunci Master level 3 alam semesta dan langsung menyerang mereka. Kamu adalah Raja Naga Suci. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ketika Ling Honggu melihat Raja Naga Suci menyerang pilar naga, dia melambaikan tangannya dan pita merah darah langsung mengarah padanya. Bunuh, bunuh, bunuh. Para ahli Istana Naga segera menyerang mereka. Dengan formasi susunan yang menghalangi mereka,
jarak di antara mereka sekali lagi dipersingkat. Selanjutnya, tiba waktunya untuk pertarungan tangan kosong. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap ahli istana naga memancarkan energi yang kuat. Aotu, yang terbungkus elemen tanah, langsung menyerbu ke depan. Mengandalkan pertahanannya yang hampir tak terkalahkan di level yang sama, dia benar-benar tidak takut. Frost Dragon Northern Frost mengayunkan tubuhnya yang besar, dan gelombang aura es langsung menyerbu ke depan. The Strange Charming Dragon, emas murni, kayu, air, api, bumi, angin, kilat, dan naga ilahi kegelapan, menyerbu ke depan. Pertempuran hebat telah benar-benar meletus. Blokir wanita berpakaian merah itu, aku akan menghancurkan formasi ini. Raja Naga Suci melihat bahwa tulang merah roh menyerangnya, dan ekspresinya berubah drastis saat dia meraung ke bawahannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, beberapa naga cahaya ilahi dan ras puncak menyerang tulang merah roh. Apakah kamu tidak menganggap kami tinggi? Mengaum, mengaum. Aokitian dan yang lainnya menoleh. Mereka melambaikan jarum penenang lautan di tangan mereka dan menyerang naga cahaya ilahi. Tulang merah, bunuh pembangkit tenaga musuh terlebih dahulu. Mereka tidak bisa menghancurkan formasi dengan menghancurkan pilar naga. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan mengirimkan suaranya ke Ling Honggu. Baiklah, mata Ling Honggu berbinar saat dia menganggukkan kepalanya. Api di gelabelanya bermekaran saat energi berwarna merah darah dari tubuhnya menyerang naga cahaya ilahi. Oh tidak, tubuh naga cahaya ilahi yang menjadi sasaran Ling Honggu bergetar. Dia telah menyaksikan betapa menakutkannya Ling Honggu. Dia akan dengan mudah terbunuh dalam pertarungan 1 lawan 1. Selamatkan aku. Dia buru-buru berteriak. Namun, beberapa penguasa alam semesta dari garis keturunan naga suci tidak memiliki kesempatan untuk datang dan mendukungnya. Aokitian dan yang lainnya bergegas mendekat. Mereka ingin memblokir Aokitian dan serangan kekerasan lainnya. Weng! Pita merah darah yang menakutkan benar-benar menutupi sekeliling naga yang bersinar dan dengan cepat menyusut. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga cahaya mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi itu sama sekali tidak berguna. Ah, 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 ah. Ketika perang besar pecah, raksasa cahaya dari garis keturunan naga suci dan makhluk agung dari klan serangga suara ringan, yang memiliki kekuatan master alam semesta di level 1 dan level 2, akan hancur. Mereka sama sekali tidak berguna dalam perang yang mengerikan ini. Fluktuasi energi yang mengerikan ini saja sudah cukup untuk membunuh mereka dengan cepat. Lebih dari 1000 master alam semesta dengan kekuatan tempur langsung kehilangan setengah dari mereka. Hanya masalah waktu sebelum separuh lainnya mati. Raja Naga dari Istana Naga, jika kamu ingin membunuh kami juga akan membunuh lebih dari setengah ahli dari Istana Nagamu. Teriak pemimpin klan serangga Guangming saat melihat adegan ini. Hanya dengan kalian, Wang Xian mencibir. Dia mengepakkan sayap suci tanpa prima dan datang ke sisi master tingkat 3 dari suku Poebus yang bertarung dengan naga emas dari Istana Naga. Dia mencakarnya dengan cakar naganya. PFFT. Pakar suku Poebus yang bertarung dengan naga emas dari Istana Naga tidak memiliki cara untuk menahan serangan mendadak Wang Xian. Tubuhnya langsung ditembus oleh cakar naga Wang Xian. Hari ini, semua pakar dari 3 ras utama akan mati. Wang Xian menggeram rendah dan menggerakkan tubuhnya. Dia terus menyerang dominator alam semesta level 3 berikutnya. Jumlah dominator alam semesta level 3 dari 3 ras utama hampir sama dengan jumlah ahli Istana Naga. Para ahli Istana Naga melawan mereka 1 lawan 1 sementara Wang Xian memburu mereka. Dia langsung menuju dominator alam semesta level 3 dan dengan mudah dibunuh oleh Wang Xian sementara lawan masih berusaha bertahan dari serangan pembangkit tenaga listrik Istana Naga. Satu gerakan pada satu waktu. Itu sangat mudah. Pembangkit tenaga dari 3 ras utama bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Hanya dalam selusin detik, Wang Xian telah membunuh lebih dari 10 dominator alam semesta level 3. Sampai sekarang, 20 master alam semesta level 3 telah meninggal dalam 3 ras utama. Namun, beberapa master ini memiliki harta yang menyelamatkan jiwa, meninggalkan mayat untuk melarikan diri. Raja Naga dari Istana Naga, aku akan melawanmu sampai mati. Aku ingin kamu mati. Pemimpin klan dari klan serangga Guangming melihat Tuan dibunuh oleh Wang Xian satu persatu. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati. Matanya perlahan mengungkapkan keinginannya untuk mati. Wajahnya dipenuhi kegilaan. Dewa serangga telah memasuki tubuh, memusnahkan Raja Naga. Pemimpin klan dari klan serangga Guangming meraung keras dan melebarkan sayapnya. Di tengah kedua sayap itu, sebuah mulut besar terkoyak.
CHIRP 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 CHIRP. Di belakangnya, dewa serangga raksasa yang kental berubah menjadi serangga kecil dan melonjak ke tubuhnya. Pemimpin klan. Semua makhluk agung dari klan serangga Guangming melihat pemandangan ini, dan wajah mereka berubah saat mereka berteriak keras. Jika Dewa Bak memasuki tubuhnya, dia akan mati. Bahkan jika dia memiliki harta sejati yang menyelamatkan jiwa, itu tidak akan berguna. Jeritan menyakitkan keluar dari kepala klan serangga lagu bercahaya. Tubuhnya gemetar hebat. Dia akan mulai mempertaruhkan nyawanya. Hati para ahli dan murid-murid klan serangga lagu bercahaya melonjak hebat ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata mereka merah darah. Kartu truf paling kuat dari klan serangga lagu bercahaya mereka, invasi Dewa Serangga. Awalnya, pemimpin suku dari suku Potofobia tidak mau mengambil langkah ini karena begitu dia mengambil langkah ini, itu berarti kematian. Kematian tidak bisa dihindari. Namun, pada langkah ini, jika dia melanjutkan, dia akan mati perlahan. Dia hanya bisa berjuang untuk keluar. Kalau tidak, suku Bak ringan akan benar-benar habis. Wang Xian melihat perubahan tubuh pemimpin suku dari suku Fotofobia. Dia melihat kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Dia menyipitkan matanya sedikit. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi untuk menyerangnya secara langsung. Berdengung. Saat Wang Xian bergegas mendekat, pemimpin serangga Guangming yang berteriak kesakitan tiba-tiba membuka mata merah darahnya. Retakan, retakan, retakan. Setelah itu, kulit di tubuhnya terbuka perlahan. Satu persatu, mata muncul dan menatap Wang Xian dengan dingin. Setidaknya ada beberapa juta pasang mata di tubuh raksasanya. Raja Naga, aku menguncimu. Bunuh murid-murid Guangming Zerg saya. Saya ingin semua pusat kekuatan istana naga Anda dikuburkan bersama Anda. Pemimpin Guangming Zerg membuka mulutnya yang tajam dan meraung dengan wajah penuh haus darah. Matanya dipenuhi dengan kegilaan. Dia mengepakkan sayapnya dan menyerang Wang Xian secara langsung. Saat dia bergerak, murid dari serangga yang tak terhitung jumlahnya memancarkan kekuatan terang dan menerapkannya pada pemimpin klan serangga yang mendesis. Berdengung. Dalam sekejap, pemimpin klan serangga mendesis tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Muridnya terkunci pada Wang Xian. Harta bawaan di atas kepalanya memancarkan bilah cahaya dari sepasang tanduk dan menyerang Wang Xian. Kecepatan dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia pasti menggunakan teknik rahasia khusus. Wang Xian melihat perubahan pada tubuh pemimpin suku Bak Light Song dan matanya sedikit berkedip. Berdengung. Tubuhnya bergerak dan klon Nether Spirit-nya muncul di samping. Batu kilangan 5 elemen melayang di bawahnya. Mutiara ekor dewa. Dia mengayunkan ekor naga ilahi dan menyuntikkan aliran energi dari 5 elemen batu kilangan ke dalamnya. Berkat roh juga mendarat di atasnya. Serangan hukum yang kuat diluncurkan. Ekor ilahi memutar mutiara dan menyerang kepala klan serangga lampu. Ledakan. Ekor ilahi memutar mutiara dan bertabrakan dengan serangan harta karun tertinggi bawaan. Itu dikalahkan dan terus menyerang kepala klan serangga cahaya lampu. Kepala klan serangga lampu mengepakkan sayapnya. Banyak mata cahaya besar muncul dan menyerang pusaran ekor dewa secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan terdengar. Kepala klan serangga Guangming terus menyerang Wang Xian. Membunuh. Wang Xian bisa merasakan kekuatan kepala klan serangga Guangming. Dia memfokuskan pandangannya dan menyerang langsung ke arahnya. Bang, bang, bang. Dalam pertarungan jarak dekat, dia melambaikan cakar naganya untuk menemui cakar kepala klan serangga Guangming. Suara tabrakan terdengar. Dengan dukungan dari cakram naga Tai Chi dan penggiling roh besar 5 elemen, Wang Xian masih mampu menahan serangan dari kepala klan serangga Guangming. Ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Teknik rahasia kepala klan serangga Lamplight sangat kuat. Itu memungkinkan dia untuk bertarung melawan penguasa sejati alam semesta. Avatar hantu. Namun, Wang Xian masih memiliki avatar hantu itu. Avatar hantu meraung dan api hitam menyelimuti kepala klan serangga cahaya lampu. Berdengung. Di tubuh kepala klan serangga Lamplight, sebagian muridnya sedang melihat avatar hantu, membentuk pertahanan ringan. Serangan avatar Netherworld Phantom tidak menembus pertahanannya. Kamu mencari kematian. Gelombang cahaya, blokir. Kepala klan serangga cahaya lampu merasakan serangan Wang Xian secara pribadi dan ekspresinya berubah drastis. Dia mengeluarkan raungan liar dan gelombang energi keluar dari seluruh tubuhnya. Itu ditembakkan ke segala arah seolah ingin menghancurkan segalanya. Batu kilangan 5 elemen, 5 kekacauan naga. Wang Xian mengeluarkan raungan rendah. Cakar naganya mendarat di batu kilangan 5 elemen.
Semua jenis senjata ditembakkan darinya. Harta 5 atribut seperti meteorit saat mereka menabrak kepala klan serangga cahaya lampu. Kabut hantu. Avatar Nether Spirit mengeluarkan geraman rendah saat kabut hitam yang dipenuhi dengan kekuatan korosif menyelimuti sekeliling. Menghindari. Di daerah sekitarnya, semua pembangkit tenaga listrik merasakan pertempuran sengit antara Wang Xian dan kepala suku Phoebus. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka segera mengelak ke samping. Pertempuran mereka terlalu menakutkan. Pada saat ini, jeritan terus terdengar dari samping. Sisi Wang Xian untuk sementara diblokir oleh kepala klan serangga Guangming. Namun, para ahli dari klan cahaya raksasa dan klan naga suci diburu oleh Ling Honggu. Kekuatan keseluruhan Ling Honggu saat ini bahkan lebih kuat dari Wang Xian. Dia hanya membutuhkan akumulasi 1000 tahun untuk mencapai ranah penguasa sejati alam semesta. 1000 tahun hanyalah jentikan jari bagi surga yang membelah tanah purba. Selain warisannya yang kuat, kekuatan tempurnya juga sangat menakutkan. Dalam waktu singkat, 2 lagi master alam semesta level 3 dengan kekuatan tempur terbunuh. Pada titik ini, jumlah pakar puncak dari 3 ras besar yang tewas di tangan Ling Honggu dan Wang Xian telah mencapai 24 orang. Sekarang, mereka hanya memiliki 30 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. 30 master ini diserang oleh lebih dari 50 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 dari Istana Naga. Raja Naga Suci, berikan aku buku tabu cahayamu. Pemimpin raksasa cahaya melihat situasi di sini dan melirik pemimpin klan Light Soundbug. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak pada Raja Naga Suci. Bagus. Raja Naga Suci baru saja menghancurkan pilar naga, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak berguna. Ekspresinya sangat jelek. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah buku terlempar ke arah raksasa cahaya. Roar roar roar, teknik terlarang, tubuh terlarang, buka. Ketika Raja Naga Suci melihat ini, dia menggertakkan giginya dan meraung dengan marah. Saat berikutnya, tubuhnya perlahan membesar, dan darah kemasan mengalir keluar dari tubuhnya. Buku tabu datang ke langit di atasnya, dan dengan langkah cahaya, itu menghentikan darahnya mengalir keluar. Auman mengaum-mengaum. Tubuh raksasa pemimpin suku ringan dengan cepat bertambah besar, dengan cepat menjadi lebih dari 10 kali lebih besar. Kapak besar di tangannya juga terlihat jauh lebih kecil saat ini. Kamu berani membunuh raksasa murid cahayaku, aku akan membunuhmu. Pemimpin separuh raksasa cahaya dari tubuhnya memasuki awan dan melambaikan tangannya. Gunung cahaya yang besar dengan mudah ditangkap di tangannya. Dia memegang gunung cahaya yang besar dan menghancurkannya ke arah Ling Honggu. HMPH, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Ling Honggu menatap pemimpin raksasa cahaya dengan ekspresi menghina. Dia melambaikan tangannya dan sabuk merah darah di punggungnya menyerang pemimpin raksasa cahaya. Ukuran tulang merah roh sangat kecil di depannya, tapi kekuatannya yang menakutkan masih lebih kuat. Pita berwarna merah darah perlahan memancarkan api saat menyerang raksasa pemimpin suku cahaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Bang! Sabuk panjang berwarna merah darah dengan api langsung menyerang patriark raksasa cahaya. Puncak raksasa ringan, memusnahkan semua mantra. Patriark raksasa cahaya melambaikan tangannya, dan puncak raksasa cahaya langsung menyerang sabuk panjang berwarna merah darah. Ledakan. Suara tabrakan terdengar, tetapi kekuatan yang menakutkan tampaknya telah melebihi harapan patriark raksasa cahaya itu. Tubuhnya mau tidak mau mundur ratusan langkah. Tubuhnya mundur seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Giant Axe, buka hidupmu. Pemimpin raksasa cahaya menstabilkan tubuhnya dan langsung menebas ke arah Ling Honggu. Tubuh Ling Honggu bergetar dan terbelah menjadi banyak klon, dengan mudah menghindarinya. Ribuan sosok dari segala arah menyerang kaki, tubuh, dan kepala raksasa cahaya itu. Gunung cahaya raksasa, goyang. Pemimpin raksasa cahaya meraung dan melayangkannya di depan dadanya. Gelombang energi memasuki tubuhnya dan mengguncangnya dengan keras. Ledakan. Energi menembus tanah dan mendarat di tanah dengan suara yang menakutkan. Raja Naga Suci, jangan menahan diri. Bunuh para ahli Istana Naga dan biarkan murid-murid kita pergi. Raksasa cahaya merasakan serangan tulang roh merah, dan wajahnya sangat jelek. Dia telah menggunakan teknik terlarang dengan bantuan buku terlarang, tapi dia masih bukan tandingan Red Spirit Bond. Ini membuatnya merasa sedikit takut. Kekuatan prajurit yang kuat dari Istana Naga ini terlalu menakutkan. Dia belum mencapai ranah penguasa alam semesta, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari penguasa alam semesta. Orang harus tahu bahwa teknik terlarangnya bisa sangat menakutkan. Bagus.
Raja Naga Suci melihat pemimpin klan Light Soundbug dan pemimpin klan Raksasa Cahaya berjuang mati-matian. Dia menggertakkan giginya dan menggoyangkan tubuh naga dewanya yang besar saat dia menyerang pilar naga lainnya. Antek dari klan Malaikat, aku masih di sini. Namun, saat ini, Raja Sentuhan Air mengguncang tubuhnya yang besar. Tiga matanya mengunci Raja Naga Suci dan menyerangnya. Bajingan, kamu mencari kematian. Raja Naga Suci melihat bahwa hewan peliharaan perang kecil berani menyerangnya, dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Ekor naganya tersapu. Peng, peng, peng. Namun, ekor naganya dan tentakel-tentakel air raja bertabrakan, dan dia tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Sebaliknya, tentakel langsung melilit ekor naganya. Sialan, bagaimana bisa ada begitu banyak prajurit yang kuat di Istana Naga? Raja Naga Suci menatap Raja Tentakel Aqua, hatinya bergetar hebat. Pesona, nafsu. Pada saat ini, di samping, medan perang antara Istana Naga dan tiga ras pejuang puncak. Naga tampan berdiri di belakang, memegang bunga lili laba-laba hitam di tangannya, matanya terkunci pada prajurit tingkat 3 penguasa alam semesta dari ras serangga suara ringan. Di depannya, naga iblis terlibat dalam pertempuran sengit dengannya. Saat ini, jumlah prajurit puncak Istana Naga berada di atas angin. Ada lebih dari selusin prajurit puncak dari tiga ras besar yang dikepung oleh dua prajurit Istana Naga. Dalam keadaan seperti itu, naga menawan itu tiba-tiba memasuki pertempuran. Meskipun ekspresi prajurit puncak klan Light Soundbug jelek, dia masih siap. Gelombang energi melilitnya, melindunginya dari semua sisi. Begitu pembelaannya selesai, dia merasakan kesurupan di depannya. Ledakan. Di depannya, cakar naga iblis yang menakutkan menyebabkan pertahanannya runtuh. Namun, dia sudah pulih dan menghela nafas lega. Keanehan ahli Istana Naga membuat hatinya bergetar. Tiba-tiba, dia merasakan jantungnya bergetar hebat. Dia merasakan gelombang aura destruktif mengalir ke tubuhnya. Dia merasakan kekuatan hidupnya dihancurkan secara gila-gilaan, dan tubuhnya menjadi semakin lemah. Batuk-batuk, batuk-batuk. Pikirannya bergerak, dan dia merasakan bayangan cahaya dan kegelapan yang aneh di belakangnya. Itu adalah Dragon Spur. Mengaum. Cakar naga iblis turun lagi, membuat penglihatannya menjadi hitam. Berikutnya, suara Ao Yao terdengar di benak pemimpin Dragon Spur. Pemimpin itu mengangguk. Salah satu dari mereka melakukan mantra sementara yang lain melakukan pembunuhan. Dengan prajurit yang kuat dari Istana Naga di depan, sangat mudah untuk berburu. Sosok Ao Yao menghilang dan segera mengunci prajurit level 3 penguasa alam semesta lainnya. Murid aneh naga segera melancarkan serangan aneh. Weng, serangan aneh itu terbentuk lagi. Sosok Ao Yao muncul lagi. Prajurit penguasa alam semesta tingkat 3 lainnya dibunuh. Hati-hati dengan naga berduri dari Istana Naga, dan berhati-hatilah dengan makhluk aneh di depan mereka. Sebelum meninggal, prajurit itu meraung dengan wajah penuh ketakutan. Di daerah sekitarnya, para pejuang puncak dari tiga ras besar merasa rekan mereka terbunuh, dan ekspresi mereka sangat jelek. Formasi, jebakan, tebas, bunuh. Dari samping, suara dingin terdengar, dan formasi demi formasi menutupi naga cahaya ilahi. Di depan naga cahaya ilahi, cabang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Mengaum, 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 tidak. Menghadapi serangan cabang yang mengerikan, menghadapi serangan formasi dari formasi langit, wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Bang! Segera, tubuh naga ilahi jatuh dari langit. Keturunan naga suci, ras raksasa cahaya, dan ras serangga suara ringan terjebak dalam siklus mati. Setiap ahli terbunuh, dan ketiga ras kehilangan satu ahli puncak. Di sisi Istana Naga, satu ahli dibebaskan. Setiap kali ahli Istana Naga dibebaskan, ahli lain akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Bentuk hukum, Frost Dragon Wing Slash. Di tengah, tubuh Bei Suang memancarkan aura menakutkan saat dia menyerang raksasa cahaya. Sayap naga yang terbentuk dari Frost muncul di tubuhnya dan terus menyerang tubuhnya. Bahkan jika ranah naga ilahi yang bermutasi tidak tinggi, ia dapat dengan mudah menekan seseorang dengan level yang sama. Dalam situasi 1 lawan 1, embun beku utara dapat sepenuhnya menekan seseorang dengan level yang sama. Pada saat ini, panah menakutkan ditembakkan ke arah ahli puncak ras raksasa cahaya. Kecepatan panah sangat menakutkan. Di bawah Frost, kecepatan raksasa cahaya sangat dibatasi. Dia meraung liar dan buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Namun, pada saat ini,
panah yang tak terhitung jumlahnya mendarat di lengannya. Lengannya perlahan terbelah sampai benar-benar roboh. Ho ho, Frost Utara meludahkan seteguk es di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya perlahan membeku. Peng peng, panah mendarat di tubuhnya, menyebabkannya perlahan terbuka. Serangan mental yang aneh, serangan formasi susunan, pertempuran jarak dekat yang kuat, pertahanan yang menakutkan, dan tembakan jarak jauh yang tepat. Perlombaan naga dari Istana Naga menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan. Ah, ah, ah. Makhluk hebat dari garis darah naga suci, klan serangga suara cahaya, dan raksasa cahaya terus berteriak. Tiga balapan besar sekarang benar-benar tidak menguntungkan dalam hal kekuatan. Saat ini, kurang dari 20 makhluk hebat dari penguasa alam semesta kelas 1 dan 2 selamat. Di bawah gempa susulan yang menakutkan dari pertempuran ini, mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar dan memblokir. Pertempuran berlanjut. Dalam waktu singkat 10 menit, jumlah Master Alam Semesta dengan kekuatan tempur level 3 dari 3 ras telah meningkat dari 20 menjadi lebih dari 30. Hanya sekitar 20 yang masih bertarung. Dan 20 orang ini semuanya dikepung oleh setidaknya 2 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 dari Istana Naga. Beberapa dari mereka bahkan dikepung dan diserang oleh mereka bertiga. Bagaimana kekuatan Raja Naga ini bisa begitu menakutkan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia jelas belum melangkah ke ranah Master Alam Semesta sejati. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pemimpin klan dari klan serangga Guangming meraung dengan suara rendah dengan ekspresi malu yang tidak normal saat dia bertarung dengan Wang Xian. Kekuatan Wang Xian benar-benar melebihi harapannya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya menggunakan teknik terlarang. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak dapat melakukan apapun pada Raja Naga dari Istana Naga. Bagaimana mungkin keberadaan di bawah alam penguasa alam semesta begitu menakutkan? Dia menyerang dengan sekuat tenaga, terus-menerus menghabiskan kekuatan hidupnya. Pada saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Mendengar jeritan para murid yang kuat di sekitarnya, pemimpin klan dari klan Bak Guangming memiliki pandangan putus asa di matanya. Raja Naga Suci, keluarkan semua kartu trufmu dan biarkan murid dari ras lain melarikan diri. Buru-buru, buru-buru. Raksasa cahaya memegang raksasa cahaya di satu tangan dan kapak raksasa di tangan lainnya. Merasakan situasi di sekitarnya, dia meraung dengan mata merah darah. Meskipun dia telah menggunakan teknik terlarang, dia masih ditekan oleh wanita berbaju merah dari Istana Naga. Kekuatannya yang menakutkan membuatnya gemetar. Jika ini terus berlanjut, semua murid kuat dari 3 ras besar akan mati. Saya tidak punya kartu truf lagi. Raja Naga Suci meraung dengan ekspresi jelek ketika dia mendengar kata-kata raksasa cahaya itu. Kartu trufnya dan kartu truf keturunan Naga Suci lebih rendah dari ras raksasa ringan dan ras serangga suara ringan. Saat itu, dia telah menggunakan sebagian besar kartu trufnya untuk berurusan dengan pemimpin naga leluhur. Selain beberapa metode penyelamatan jiwa, selain 1 atau 2 harta kardinal bawaan, dia tidak punya kartu truf lain. Ketika pemimpin suku raksasa cahaya mendengar kata-katanya, dia merasa pandangannya menjadi gelap. Napasnya sedikit tergesa-gesa saat tatapannya menyapu sekeliling. Hong, dia mengangkat gunung raksasa ringan di tangannya dan menghancurkannya dengan keras ke arah tulang merah roh. Anggota suku raksasa ringan, serang aku dan lari. Pada saat ini, dia benar-benar menyerah untuk melawan dan meraung. Adapun berapa banyak murid yang bisa melarikan diri, dia tidak lagi peduli tentang itu. Sekarang, dia bisa berlari sebanyak yang dia bisa. Aku akan menutupi bagian belakang, kalian lari. Pemimpin klan dari klan serangga Guangming meraung dengan wajah penuh kematian. Auman mengaum. Dia meraung dengan liar, dan darah perlahan mengalir keluar dari pupil di tubuhnya. Darah terbakar dan berubah menjadi kekuatan cahaya yang menakutkan. Cahaya mengembun menjadi bayang-bayang serangga dan menyerang pembangkit tenaga listrik Istana Naga dari segala arah. Hah! Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat dia merasakan serangan dari pemimpin serangga bercahaya. Apa ini? Pada saat ini, dia melihat tubuh pemimpin serangga bercahaya mulai hancur sedikit demi sedikit. Tubuh yang hancur terkondensasi menjadi serangga. Setiap serangga memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Pemimpin suku dari klan Bak Light Song menggunakan seluruh energi dan dagingnya untuk bertarung untuk waktu terakhir. Di antara mereka, sebagian serangga menyerang pilar naga satu persatu. Kekuatan serangan ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari ahli alam semesta Tuan sejati. 20 hingga 30 ahli dari Istana Naga diblokir oleh serangan yang mengerikan ini. Bahkan Wang Xian diblokir sedikit.
Guang Mingzerk, kesalahannya adalah kamu mengikuti master yang salah. Kesalahannya adalah kamu ingin menghancurkan istana naga kami. Wang Xian mengepakkan sayap dewanya dan menatap kepala suku Guang Mingzerk yang secara bertahap menghilang saat dia berbicara dengan dingin. Ketua, Jiji. Suara sedih datang dari depan. Para ahli dari Guang Mingzerk memandang dengan mata penuh kesedihan dan kemarahan. Istana Naga, ras serangga fotonik kami tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja. Berlari. Para ahli ras serangga fotonik melarikan diri dan berteriak. Mereka tahu bahwa pemimpin klan mereka telah jatuh. Istana Naga kita telah menunggu. Kami tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Kaulah yang ingin menghancurkan Istana Naga kami terlebih dahulu. Karena itu masalahnya, kita harus bersiap untuk dimusnahkan. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Wang Xian sekali lagi. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengejar mereka. Serangan dari pemimpin bak lagu bercahaya ini tidak bisa menghentikan Wang Xian sama sekali. Dia mengunci ahli lagu bercahaya Bugs yang ada di belakang. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan menyalurkan energinya ke pabrik penggilingan 5 elemen. Kemudian, dia langsung mengejarnya. Tidak, pembangkit tenaga potolit meraung putus asa. Turun dan temani pemimpin sukumu. Kata Wang Xian dengan wajah penuh niat membunuh. Ledakan, 5 elemen yang Milestone hancurkan ke tubuhnya, menyebabkan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Dia segera mengubah targetnya. Di belakang, pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga tiba dan membunuhnya. Raja Naga, mereka telah lolos dari area formasi. Serangan pemimpin suku Potolit sebelum dia mati diblokir untuk sementara waktu. Transmisi suara dari formasi surga ditransmisikan, tetapi Wang Xian tidak merasakan fluktuasi apapun. Kali ini, agak sulit bagi Istana Naga untuk menyimpan semua ahlinya di sini. Dia sudah sangat puas dengan hasil pertarungannya saat ini. Berdengung, Wang Xian mengejar mereka dari belakang. Sepasang mata naga yang menyatu dengan mata naga terkunci pada raksasa cahaya. Gambar hantu dari harta karun tertinggi bawaan, sepasang mata naga, muncul di sekelilingnya, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Pemimpin klan, selamatkan aku. Dia berteriak dengan wajah penuh keputusasaan. Pemimpin klan raksasa cahaya yang melarikan diri di depannya menatapnya dan mengertakkan gigi saat dia terus melarikan diri. Peng! Serangan mengerikan mendarat di tubuhnya, langsung melukainya dengan parah dan menyebabkan dia jatuh ke bawah. Murid Istana Naga segera mengelilinginya. Selamatkan aku. Pada saat ini, suara putus asa lainnya terdengar dari samping. Ling Honggu menghindari serangan gunung cahaya raksasa dan mengejarnya juga. Seorang ahli dari garis keturunan naga suci tertinggal. Lari kembali ke kerajaan ilahimu. Raja Naga Suci menoleh dan melihat bahwa dia telah menjauh agak jauh. Dia melihat bahwa Wang Xian dan Ling Honggu mengincar para ahli lainnya. Tubuhnya gemetar saat dia menggeram dengan suara rendah. Sosoknya perlahan menghilang. Beberapa ahli di depan juga buru-buru kembali ke kerajaan ilahi mereka sendiri. Para ahli di belakang masih terlambat. Mereka membakar hidup mereka untuk melarikan diri. Ini karena mereka membakar hidup mereka untuk melarikan diri. Satu-satunya yang bisa mengejar mereka adalah Wang Xian dan Ling Honggu. Ini memungkinkan mereka untuk melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi mereka sendiri satu persatu. Istana Naga Raja Naga, tunggu saja, aku akan membalas dendam. Saat pemimpin raksasa cahaya mengeluarkan raungan marah yang dipenuhi dengan kebencian tanpa akhir, pemimpin raksasa cahaya itu pergi. Hanya 2 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 yang lolos. 2 makhluk besar terakhir dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka bahkan melambat dan menyerah untuk berlari demi hidup mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Menghadapi Raja Naga dari Istana Naga dan wanita berbaju merah, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mereka berhenti dengan putus asa dan menghadapi kematian yang akan datang. Wang Xian tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh 2 master level 3 terakhir di alam semesta. Adapun level lainnya, selama pertempuran barusan, beberapa dari mereka yang sangat beruntung berhasil melarikan diri kembali ke kerajaan dewa mereka. Sisanya semua terbunuh. Pertarungan secara resmi berakhir bersamaan dengan jeritan sengsara para ahli dari ras Backlight Song dan raksasa cahaya. Murid dari Istana Naga terbang dari belakang dan mengumpulkan mayat. Wang Xian melihat ke tempat-tempat di mana mereka menghilang satu persatu dan tersenyum. Pertempuran ini adalah kemenangan penuh. Kartu truf mereka masih sangat kuat. Ling Honggu terbang dan berkata dengan binar di matanya. Terima kasih atas bantuanmu kali ini, Honggu. Kalau tidak, kita tidak akan menang. Wang Xian memandang Ling Honggu dan berterima kasih padanya.
Kartu truf raksasa cahaya dan ras serangga ringan yang mendesis memang lebih kuat. Terutama upgrade putus asa ras bak ringan yang mendesis. Mereka bisa menjebaknya dengan teknik terlarang mereka. Tanpa tulang merah roh, akan sulit bagi ahli istana naga lainnya untuk menahan peningkatan teknik terlarang pemimpin suku. Bahkan jika mereka bisa menahannya, istana naga tidak akan mampu memusnahkan begitu banyak ahli mereka. Inilah yang harus saya lakukan. Sayang sekali saya tidak meninggalkan lebih banyak lagi. Tulang merah roh menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Itu cukup. Dari para ahli dari 3 ras utama, hanya 13 dari mereka yang berhasil lolos. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Dari 3 ras, naga suci, raksasa cahaya, dan ras serangga suara ringan, ada 41 mayat dominator alam semesta level 3. Adapun berapa banyak dari 41 ahli ini yang dibangkitkan melalui harta penyelamat hidup mereka, tidak lagi penting bagi Wang Xian. 41 mayat dapat meningkatkan jumlah dominator alam semesta level 3 di Istana Naga sebanyak 41. Ini mungkin belum semuanya. Itu karena mereka masih memiliki lebih dari 1000 mayat master alam semesta level 1 dan 2 yang tersisa di sini. Kali ini, hampir semua ahli dari 3 ras utama hilang di sini. Raja Naga. Pada saat ini, Aokitian dan yang lainnya terbang dan berteriak dengan hormat. Apakah kamu sudah mengumpulkan semua mayat? Wang Xian menatap mereka dan bertanya. Raja Naga, semuanya telah terkumpul. Para ahli dari Istana Naga mengangguk. Bohong. Dia melihat ke samping dan berkata pada dirinya sendiri. Raja Naga, sebuah kebohongan membungkuk dengan hormat. Ayo pergi. Bawa kami ke para penggembala dewa untuk melihat apakah mereka telah melarikan diri atau jika ada situasi apapun. Wang Xian segera memberi perintah. Itu Raja Naga. Kebohongan mengangguk dan energi menyelimuti mereka semua. Detik berikutnya, Wang Xian dan yang lainnya menghilang. Ini apakah pertempuran ini sudah berakhir? Lebih. Ini benar-benar berakhir. Durasi pertempuran itu sangat singkat. Raksasa cahaya dari garis keturunan naga suci dan lagu bercahaya Zerg benar-benar dikalahkan. Kekuatan istana naga benar-benar menakutkan. Pemimpin ras bak suara ringan tampaknya telah jatuh sepenuhnya. Untuk membiarkan bawahannya kabur, dia benar-benar jatuh. Bahkan jika pemimpin ras bak suara ringan bertarung dengan nyawanya, tidak banyak dari 3 ras yang berhasil melarikan diri. Pada akhirnya, hanya sekitar selusin tuan alam semesta dan prajurit level 3 yang berhasil melarikan diri, bukan? Raja Naga dan yang lainnya terlalu menakutkan. Kali ini, klan naga suci benar-benar dikalahkan. Siapa yang mengira itu akan berakhir seperti ini? Ke arah Sky City, beberapa ahli dan murid melihat ke atas, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka telah menyaksikan pertempuran ini. 3 ras dari klan naga suci tidak memiliki cara untuk melawan. Naga ilahi, raksasa, dan ras serangga terus berjatuhan dari langit. Jeritan terdengar terus-menerus. Pakar level 3 dominator alam semesta telah dibunuh oleh Istana Naga. Ada lebih dari 40 dari mereka. Konsep macam apa ini? Kekuatan Istana Naga telah melebihi harapan semua orang. Pada akhirnya, Raja Naga Suci, Raksasa Cahaya, dan yang lainnya melarikan diri. Tidak ada yang menyangka Istana Naga akan mampu menyelesaikan perang yang pasti akan menghancurkan Istana Naga dengan cara seperti itu. Tidak hanya itu, Istana Naga juga mengalami kerugian besar. Setelah itu, di Tanah Purba yang membuka surga, ras mana yang berani memprovokasi Istana Naga? Berdengung. Sama seperti semua orang di kota Litian dalam keadaan shock, Wang Xian dan yang lainnya, yang berada di tempat suku Gembala Dewa, kembali lagi. Sekarang raksasa cahaya dan suku serangga yang mengaum dari garis keturunan naga suci hampir musnah, satu-satunya anggota yang tersisa dari 6 suku utama adalah suku Penggembala Dewa, suku Roh Kabut Hitam, dan suku Goul. Wang Xian sama sekali tidak takut dengan ketiga suku ini. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka pasti bisa kembali dan melawan para ahli dari suku Penggembala Dewa, atau bahkan memusnahkan mereka. Ketika wilayah suku Penggembala Dewa berada di dekat pusat, Wang Xian muncul bersama lebih dari 50 ahli Istana Naga. Ada energi agung di tengahnya. Seharusnya para ahli dari 3 ras dari klan Divine Shepherd. Begitu dia diteleportasi, Raja Sentuhan Air segera merasakan sesuatu dan berbicara dengan Wang Xian. Ayo pergi dan bunuh mereka. Mata Wang Xian dipenuhi dengan ekspresi dingin. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju pusat klan Gembala Ilahi. Ledakan. Sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga segera mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, di pusat klan Gembala, pemimpin suku dan yang lainnya tidak pergi.
Mereka masih memperhatikan beberapa hal di Universal Eye. Mereka memperhatikan pertempuran antara Istana Naga dan garis keturunan Naga Suci. Karena mereka tidak mendapat bantuan dari klan Bak Suara Bercahaya, tidak mungkin bagi mereka untuk segera bergegas. Mereka hanya bisa menggunakan alam semesta Eye untuk memeriksa situasi ketiga ras. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dari awal saat ketiga ras melarikan diri, hingga terjebak oleh barisan, hingga jeritan dan kematian, ekspresi para prajurit dari tiga ras menjadi sangat suram. Pada saat ini, fluktuasi energi yang menakutkan tiba-tiba muncul di sisi kanan, menyebabkan Patriark dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka buru-buru melihat ke kanan. Pada saat berikutnya, mereka melihat banyak naga suci terbang ke arah mereka dengan kekuatan naga yang menakutkan. Pemimpinnya adalah Raja Naga dari Istana Naga. Melihat para ahli Istana Naga tiba-tiba menyerbu ke arah mereka, Patriark dan yang lainnya sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya tiba-tiba menyerang balik. Berlari, sang Patriark, klan Roh Kabut Hitam, dan murid Patriark klan Ghoul sedikit menyempit. Tanpa ragu, mereka langsung memesan. Berlari, para ahli dari klan Gembala Dewa, klan Roh Kabut Hitam, dan klan Hantu Pemakan Mayat melihat kekuatan mengerikan datang dari kanan. Ketika mereka melihat para ahli Istana Naga menyerbu ke arah mereka, wajah mereka sangat malu. Mereka tidak ragu sama sekali dan langsung kabur. Mengapa mereka tidak melarikan diri saat ini? Kali ini, 6 klan besar telah dipecah menjadi 2 tim untuk menghadapi situasi yang tiba-tiba. Kekuatan keturunan Naga Suci, Raksasa Cahaya, dan klan Serangga Suara Cahaya hampir sama dengan kekuatan klan Dewa Gembala, klan Roh Kabut Hitam, dan klan Hantu Pemakan Mayat. Sekarang suku Raksasa Cahaya dan sejumlah besar ahli mereka telah dibunuh oleh Istana Naga, ras spiritual Kabut Hitam dan suku Ghoul pasti bukan tandingan Istana Naga. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka tidak ragu dan melarikan diri. Langsung, ayo pergi. Para murid ras spiritual Kabut Hitam dan suku Ghoul tidak ragu sama sekali. Sosok mereka melintas dan mereka segera menghilang. Patriark dari suku Penggembala Dewa dan yang lainnya juga pergi dalam sekejap. Di sebelah kanan, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya saat melihat mereka semua pergi. Raja Naga, mereka semua telah melarikan diri. Haruskah kita langsung menemui raksasa suku cahaya? Sebuah kebohongan mengikuti dari samping dan berkata kepada Wang Xian. Ya, ayo pergi ke raksasa suku cahaya. Patriark raksasa suku cahaya telah melarikan diri. Namun, hanya ada 2 atau 3 dari mereka yang tersisa. Ayo langsung ke sana. Wang Xian tidak mengejar para ahli dari suku Penggembala Dewa. Yang ingin dia lakukan adalah menyebarkan 3 suku utama dari suku Penggembala Dewa. Setelah itu, dia akan pergi ke raksasa suku cahaya. Di antara 3 suku besar yang dibunuh oleh Wang Xian dan yang lainnya, raksasa suku ringan adalah yang terkuat dan memiliki warisan terkuat. Demikian pula, harta mereka mungkin juga yang terkuat. Hampir semua ahli dari suku raksasa cahaya telah terbunuh. Namun, Wang Xian dan yang lainnya tidak mendapatkan banyak harta. Wang Xian dan yang lainnya pergi untuk mencari kerajaan ilahi dari pusat kekuatan raksasa cahaya. Mereka memiliki kerajaan ilahi lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di puncak raksasa cahaya. Jika mereka menemukan kerajaan ilahi mereka, mereka akan dapat memperoleh banyak harta karun. Jika beruntung, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan gudang harta karun raksasa cahaya. Berdengung, sebuah kebohongan menyelimuti mereka dan sosok mereka segera menghilang. Ketika Wang Xian dan yang lainnya muncul kembali, mereka sudah berada di wilayah raksasa cahaya. Dalam beberapa bulan terakhir, sebuah kebohongan telah meninggalkan altar roh iblis di wilayah 6 ras utama. Melalui altar roh iblis, mereka bisa menyerbu dalam sekejap. Formasi surga. Ketika mereka tiba, Wang Xian melihat formasi surga dan yang lainnya. Formasi surga mengangguk dan segera mulai mencari kerajaan ilahi raksasa cahaya menggunakan formasi. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, di tengah suku raksasa cahaya, pemimpin suku raksasa cahaya telah kembali ke kerajaan dewanya. Segera, dia datang ke lokasi surga suku mereka. Memikirkan konsekuensi dari pertempuran ini membuat hatinya berdarah. Kali ini, 80% dari makhluk hebat mereka telah pergi berperang, tetapi hanya 4 yang selamat. 4 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 telah selamat. Adapun master alam semesta dengan kekuatan tempur level 1 dan level 2, hanya 2 yang selamat. Pertempuran ini hampir sepenuhnya menghancurkan fondasi ras raksasa ringan mereka.
80% Master Alam Semesta telah kehilangan kekuatan tempur mereka. Kerugian ini terlalu besar. Pemimpin klan, pemimpin klan. Pada saat ini, 8 penguasa alam semesta yang tersisa dari ras raksasa cahaya merasakan kedatangan pemimpin klan mereka. Mereka segera terbang dan berdiri di depannya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kali ini, kami menderita kekalahan telak. Tolong tenangkan semua murid. Juga, untuk mencegah kecelakaan, awasi lingkungan sekitar. Pemimpin raksasa cahaya berbicara dengan ekspresi malu. Itu pemimpinnya. Salah satu raksasa cahaya mengangguk. Weng weng weng. Namun, pada saat ini, suara alarm tiba-tiba berbunyi. Hah? Pemimpin raksasa cahaya itu sedikit terpana. Dia segera berdiri dan menatap posisi di luar. Apa yang telah terjadi? Mengapa alarm tiba-tiba berbunyi? Dia berteriak ketakutan. Berdengung. Raksasa cahaya menggerakkan tangannya dan benda teknologi terbang di depan mereka. Sebuah gambar segera muncul. Dalam gambar, naga dewa terbang di wilayah raksasa cahaya dan terbang ke arah mereka. Sialan, orang-orang dari istana naga itu mengejar kita. Pupil raksasa cahaya mengerut saat dia melihat ini. Ayo pergi, bawa semua murid dan segera lari. Pada saat yang sama, dia meraung tanpa ragu. Itu pemimpin klan, 8 raksasa cahaya, yang merupakan penguasa alam semesta dengan kekuatan tingkat 3, terbang tanpa ragu. Semua murid dari klan raksasa cahaya, segera lari bersama kami. Mereka terbang dan meraung keras. Melarikan diri. Mungkinkah prajurit yang kuat dari Istana Naga akan datang? Bagaimana ini mungkin? Cepat, cepat, alarm berbunyi, seharusnya prajurit yang kuat dari Istana Naga datang. Murid-murid dari klan raksasa cahaya telah mengetahui tentang insiden ras mereka dikalahkan oleh Istana Naga di alam semesta AI. Sekarang alarm ras mereka telah berbunyi dan tuan mereka telah memerintahkan mereka untuk melarikan diri. Semua murid tidak ragu sama sekali. Masuk ke negara dewa, ayo pergi. Kelompok ahli menempatkan semua murid ke negara dewa mereka dan kemudian dengan cepat melarikan diri bersama pemimpin ras raksasa cahaya. Mereka tidak menaruh harapan mereka pada tanah yang diberkati ras raksasa cahaya. Dengan contoh suku Dewa Herder, mereka tahu bahwa gua surga-surga tidak dapat menahan serangan Istana Naga. Terlebih lagi, setelah pertarungan dengan para ahli Istana Naga, kekuatan Raja Naga Istana Naga dan wanita berpakaian merah Istana Naga membuat mereka merasa ketakutan. Pemimpin suku dari suku raksasa cahaya memimpin semua murid untuk melarikan diri dari wilayah mereka dengan wajah cemberut dan enggan. Ayo pergi ke suku malaikat. Pemimpin suku raksasa cahaya melihat wilayahnya dan menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi enggan. Kali ini, 6 suku besar telah bergandengan tangan dan kalah dari Istana Naga. Ini membuat mereka sangat tidak mau. Setelah kekalahan total ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk berurusan dengan Istana Naga lagi. Karena suku puncak tidak dapat ikut campur, suku malaikat sudah memiliki suku anak perusahaan yang dapat menangani Istana Naga. Tidak hanya mereka tidak bisa menghadapinya, mereka bahkan akan menghadapi pembalasan Istana Naga. Raja Naga, mereka semua telah melarikan diri. Ketika Wang Xian dan yang lainnya tiba di tengah ras raksasa cahaya, susunan surga merasakan lingkungan mereka dan berkata, "Hehe, ayo kabur kalau begitu. Ayo mulai mencari harta karun." Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kali ini, bukan untuk mengejar mereka, tapi untuk kerajaan dewa para ahli yang telah terbunuh. Hancurkan semua susunan teleportasi. Bohong, kembalilah ke Istana Naga dan bawa semua penyihir naga yang telah mencapai kekuatan penguasa alam semesta ke sini. Sky Arai memesannya. Oke, sebuah kebohongan mengangguk dan segera mendirikan altar roh iblis. Ada 2 penyihir naga lain yang berada di level yang sama dengan susunan langit. Kekuatan seorang penyihir naga bergantung pada kemahiran dan kuantitas susunan. 2 penyihir naga lainnya tidak memiliki pengalaman sebanyak susunan langit. Ini juga menyebabkan perbedaan kekuatan antara mereka dan susunan langit. Benih naga penyihir naga adalah yang memiliki potensi terbesar di Istana Naga. Jika mereka bisa menguasai lebih banyak formasi susunan, kemungkinan besar mereka bisa menyaingi naga ilahi yang bermutasi. Setelah kebohongan pergi, Tian Cheng dan 2 penyihir naga lainnya segera mulai mencari kerajaan dewa. Dengan mayat-mayat itu, sangat mudah bagi mereka untuk mencari kerajaan dewa. Di sini, segera, Tian Cheng dan yang lainnya mengunci ketiga mayat itu dan segera terbang untuk mencari. Semua susunan ras raksasa cahaya telah dihancurkan, jadi dunia luar tidak bisa diteleportasi. Ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ini
Istana naga membunuh sejumlah besar makhluk hebat dari keturunan naga suci, ras serangga bersuara ringan, dan ras raksasa ringan. Istana naga ini sangat kuat. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Kami masih berpikir tentang bagaimana mempertahankan diri dari invasi 6 ras besar, tetapi mereka telah membunuh banyak makhluk hebat dari garis keturunan naga suci, ras raksasa cahaya, dan ras serangga suara ringan. Istana naga dan Raja Naga sangat kuat. Pada saat yang sama, disarang garis keturunan naga leluhur. Garis keturunan naga leluhur telah berkumpul bersama di bawah perintah sekelompok master alam semesta dan makhluk besar tingkat 3. Mereka awalnya berencana untuk melawan 6 ras besar bersama dengan Istana Naga, tetapi pada akhirnya, berita seperti itu datang dari Ai. Seberapa kuat Istana Naga ini? Seberapa kuat Raja Naga dari Istana Naga? Bahkan ketika pemimpin klan naga leluhur masih hidup, dia tidak begitu kuat. Bahkan ketika pemimpin mereka masih hidup, dia hanyalah salah satu murid dari klan raksasa cahaya dan klan serangga suara cahaya. Tapi sekarang, Istana Naga bertarung melawan mereka bertiga, dan hanya selusin dari mereka yang lolos. Kekuatan mengerikan ini mengejutkan mereka. Dengan kekuatan ini, Istana Naga sama sekali tidak membutuhkan kita. Pantas saja Istana Naga tidak datang untuk berbicara dengan kita tentang cara menggabungkan kekuatan. Sepertinya Istana Naga sama sekali tidak menganggap kita serius. Di aula tengah sarang naga leluhur, Kaisar Naga Emas berkata sambil sedikit menghela nafas. Ya, menurut informasi Ai, Istana Naga tampaknya memiliki lebih dari 50 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Namun, Istana Naga dan makhluk besar lainnya dari Istana Naga sangat kuat. Mereka dapat dengan mudah membunuh master semesta dengan kekuatan tempur level 3. Mereka sangat kuat sehingga mereka dapat membunuh lebih dari 40 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 saat menghadapi 50 master alam semesta dari 3 ras. Mereka terlalu kuat. Prajurit naga leluhur menghela nafas. Mereka terkejut dengan berita itu. Kekuatan Istana Naga dapat dengan mudah membunuh garis keturunan naga leluhur puncak mereka. Raja Naga dari Istana Naga dapat memimpin garis keturunan kita ke puncak lagi. Raja Naga Azure berkata sambil menghela nafas. Dengan kekuatan Istana Naga, kemuliaan garis keturunan naga ilahi bergantung pada Istana Naga. Mereka juga percaya bahwa Istana Naga akan membawa garis keturunan naga ilahi ke puncak lagi. Istana Naga terlalu abnormal di mata mereka. Mereka harus mempertimbangkan apakah mereka harus bergabung dengan Istana Naga sekarang atau tidak. Setelah pertempuran ini, Istana Naga akan menjadi harapan terakhir klan naga ilahi. Klan Malaikat, Gunung Cahaya Ilahi, 1. 3 klan besar telah dikalahkan. Klan Dewa Penggembala, klan Roh Kabut Hitam, dan klan Goul telah ditakuti oleh Istana Naga. Setelah kembali ke kerajaan ilahi masing-masing, mereka segera bergegas menuju Gunung Cahaya Ilahi. Mereka telah mengikuti perintah ras malaikat untuk menyerang Istana Naga, tetapi mereka tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Hasil ini membuat mereka sangat malu dan ketakutan. Bas. Melalui susunan teleportasi, mereka tiba di aula besar ras malaikat dan menunggu di sana dengan tenang. Di mana pemimpin suku raksasa cahaya dan yang lainnya. Para pemimpin suku datang satu persatu dan menunggu di sini. Raja Naga Suci melihat mereka dan bertanya dengan suara yang dalam karena dia tidak menemukan pemimpin suku dari suku raksasa cahaya. Istana Naga telah memasuki suku raksasa cahaya. Pemimpin suku dari suku raksasa cahaya telah memimpin para ahli keluar dari suku tersebut. Tanpa susunan teleportasi, mereka butuh beberapa hari untuk sampai ke sini. Pemimpin suku dari suku Black Fox Spirit berkata dengan ekspresi gelap. Dia memandang seorang ahli dari suku serangga suara ringan dan bertanya, berapa banyak ahli puncak yang Anda miliki di suku Anda? Hanya ada 5 yang tersisa. Pakar ras serangga Guangming ini memiliki niat membunuh yang kuat saat dia menggeram dengan suara rendah. Kali ini, kematian pemimpin suku ras serangga Guangming merupakan pukulan telak bagi mereka. Berdengung. Saat dia selesai berbicara, 2 sosok muncul di depan mereka. Satu sosok berdiri di depan sementara yang lain 1 langkah mundur. Kami memberikan penghormatan kepada Pangeran Ketiga dan Malaikat Agung Baili. Raja Naga Suci dan yang lainnya segera membungkuk dengan hormat ketika mereka melihat ini. Ya, Pangeran Ketiga menganggukkan kepalanya dengan lemah dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Ekspresinya agak suram. Pangeran Ketiga, Raja Naga dari Istana Naga sangat kuat dan sangat menakutkan. Mereka memikat setengah dari ahli kami. Silsilah naga suci kita dan suku raksasa cahaya, suku bak suara ringan, sama sekali bukan tandingan mereka. Kali ini,
Kami hampir sepenuhnya dimusnahkan, dan bahkan pemimpin suku bak suara ringan mati. Raja Naga Suci buru-buru berlutut di tanah dan melaporkan dengan keras. Ini bukan salahmu. Kekuatan Istana Naga juga melebihi ekspektasiku. Pangeran ketiga berkata dengan lemah. Raksasa cahaya keturunan naga suci dan suku bak suara ringan telah menderita kerugian besar. Secara alami, itu bukan kesalahan Raja Naga Suci. Kekuatan Istana Naga jauh melampaui harapan mereka. Pangeran ketiga, kamu harus membalaskan dendam pemimpin klan kami. Pemimpin klan kami mengorbankan hidupnya sendiri untuk membiarkan kami melarikan diri. Prajurit klan bak suara ringan berlutut dan berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Jangan khawatir, raja ini tidak akan melepaskan mereka. Pangeran ketiga berbicara, matanya berbinar saat dia melihat ke bawah, lalu seberapa kuat Istana Naga. Pangeran ketiga, Istana Naga menyergap kita kali ini dengan 54 penguasa alam semesta level 3. Namun, Raja Naga Istana Naga dan wanita berjubah merah dari Istana Naga sangat menakutkan. Mereka dapat dengan mudah membunuh kita. Kekuatan mereka sebanding dengan penguasa alam semesta yang sebenarnya. Raja Naga Suci dan yang lainnya segera melapor. Oh, kata-katanya membuat Great Angel Bailey, yang berdiri di belakang, sedikit mengangkat alisnya, dan matanya sedikit berkedip. Ya, Pangeran ketiga, pemimpin suku raksasa cahaya dan 8 ahli raksasa cahaya mengepung wanita berpakaian merah Istana Naga, tetapi mereka bukan tandingannya. Dia sangat menakutkan, memiliki atribut kegelapan dan api. Pakar klan serangga suara ringan menambahkan. Hah? Pangeran ketiga juga mengangkat alisnya dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Sebenarnya ada ahli seperti itu dari Istana Naga. Kekuatan Istana Naga telah melebihi ekspektasi klan malaikat. Bahkan pangeran ketiga sedikit mengangkat alisnya setelah mendengar berita mereka. Untuk membuka perbendaharaan klan naga ilahi dan untuk jantung cahaya dan kegelapan yang legendaris, dia harus menyatukan klan naga ilahi. Istana Naga memang menjadi masalah besar sekarang. Pangeran ketiga, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melihat pangeran ketiga berpikir keras, Raja Naga Suci bertanya dengan ekspresi sedikit malu. Bailey, pergi ke zona tak terkalahkan dan temukan beberapa ahli. Pangeran ketiga berdiri di sana dan ragu-ragu selama puluhan detik sebelum berkata. Pangeran ketiga, aku khawatir harga untuk mengundang orang-orang dari zona tak terkalahkan tidaklah kecil. Di belakang mereka, Bailey menangkupkan tangannya dan berkata. Beritahu saya jika mereka membutuhkan hadiah. Beritahu saya jika kami dapat menemukan beberapa pakar puncak. Pangeran ketiga berkata, itu pangeran ketiga. Bailey mengangguk. Di depan, ketika Raja Naga Suci dan yang lainnya mendengar kata-kata zona tak terkalahkan, ekspresi mereka sedikit berubah. Jika pangeran ketiga bisa memanggil ahli dari zona tak terkalahkan, kita pasti bisa membunuh mereka. Raja Naga Suci dengan cepat berkata, "Yah, aku akan mengirim beberapa malaikat ke sukumu. Jangan khawatir Istana Naga akan terus menyerangmu." Pangeran ketiga terus berkata dengan acuh tak acuh. "Ya," Patriark klan penggembala Dewa Raja Naga Suci dan yang lainnya segera menjawab dengan hormat. Pangeran ketiga melambaikan tangannya dan menghilang. Malaikat Agung Bailey juga langsung pergi. Jika ada ahli puncak dari zona tak terkalahkan untuk membantu kita, maka seharusnya tidak ada masalah untuk menghancurkan Istana Naga. Raja Naga dan wanita berpakaian merah dari Istana Naga juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan di zona tak terkalahkan. Kecuali malaikat besar Bailey dapat menemukan para ahli yang tidak normal itu. Setelah pangeran ketiga dan malaikat agung Bailey pergi, Raja Naga Suci dan yang lainnya berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Jika pangeran ketiga ingin menghancurkan Istana Naga, dia pasti bisa menghancurkan mereka, pasti. Makhluk hebat dari ras serangga suara ringan meraung dengan suara rendah. Wilayah tak terkalahkan adalah nama sebuah domain. Itu terletak di celah kosong di langit di atas benua bagian dalam. Krek itu adalah medan perang yang rusak. Di masa lalu, sejumlah besar makhluk hebat di alam penguasa alam semesta dan di atasnya mengepung dan membunuh ras binatang luar angkasa. Retakan antariksa itu diciptakan oleh kemampuan khusus monster antariksa itu. Semua makhluk besar yang mengepung dan membunuh binatang luar angkasa itu telah terperangkap dan mati di sana. Meskipun binatang luar angkasa itu telah terbunuh pada akhirnya, kelompok makhluk hebat juga telah terperangkap dan mati di sana. Di ruang itu, masih ada negara-negara dewa yang hancur. Negara-negara dewa mendukung ruang yang rusak, dan ada 9 jenis atribut yang mengalir di dalamnya. Atribut di sana hampir nyata, dan energi hukum dapat terlihat dengan jelas. Di dalam ruang itu, ada binatang buas yang menempatinya, dan kemudian,
itu menarik banyak makhluk besar. Namun, binatang buas di sana sangat menakutkan, dan ada banyak master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Bahkan ada beberapa binatang buas yang telah menyerap energi binatang luar angkasa dan bermutasi, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Dengan evolusi waktu, tempat itu menjadi tempat latihan bagi makhluk hebat Pinnacle. Saat ini, mereka yang bisa tinggal di sana tidak lebih lemah dari master alam semesta level 2, dan kebanyakan dari mereka adalah master alam semesta level 3. Alam semesta sangat besar, begitu pula benua primal yang membuka surga. Dalam 20 miliar tahun sejak malapetaka terakhir berakhir, banyak ksatria semesta puncak telah lahir. 1. Tidak setiap penguasa alam semesta puncak bisa menjadi penguasa alam semesta. Sangat sulit untuk menjadi penguasa alam semesta. Beberapa makhluk besar tidak dapat menembus dalam 100 juta tahun, 1 miliar tahun, atau 5 miliar tahun, yang membuat makhluk besar ingin menerobos. Ada dua cara untuk menerobos. Salah satunya dengan bantuan harta sejati alam semesta. Yang kedua adalah memahami antara pertempuran hidup dan mati. Harta sejati alam semesta terbatas, jadi mereka hanya bisa mengambil jalan kedua. Karena situasi khusus di wilayah tak terkalahkan, banyak makhluk hebat datang ke sini untuk mencari terobosan. Setelah lebih dari 10 miliar tahun, ada semakin banyak makhluk hebat di sini. Dan semakin banyak makhluk hebat menerobos ke sini. Karena ada makhluk hebat yang menerobos, lebih banyak makhluk hebat datang. Seiring waktu, tempat ini dikenal sebagai wilayah tak terkalahkan. Karena makhluk besar di sini semuanya sangat menakutkan. Bahkan ada makhluk hebat dari ras puncak yang datang ke sini untuk mencari terobosan. Sekarang, di wilayah yang tak terkalahkan, ada beberapa makhluk besar yang relatif terkenal, dan mereka semua adalah makhluk besar yang bermutasi. Dengan kata lain, mereka adalah eksistensi yang sebanding dengan naga saleh yang bermutasi. Mereka berada di tingkat puncak ksatria alam semesta, dan mereka mampu melawan master alam semesta sejati. Namun, karena level mereka belum mencapai level ini, dan mereka selalu mencari kesempatan untuk menerobos. Makhluk-makhluk itu dapat dengan mudah melawan lebih dari selusin penguasa alam semesta dan makhluk hebat tingkat 3. Namun, harga untuk mengundang makhluk yang begitu hebat tidak akan rendah. Lagi pula, makhluk hebat seperti itu sudah bisa bertarung melawan 100 malaikat agung yang tidak memiliki harta karun sejati. Kaisar Naga Suci dan yang lainnya menunggu di aula sebentar, dan segera, 6 malaikat agung terbang. 6 malaikat bersayap 12, eksistensi level True Universe Masters. Mereka mengikuti Kaisar Naga Suci dan yang lainnya kembali ke sarang mereka. Ras puncak tidak dapat ikut campur dalam perang ras tingkat tinggi, tetapi jika makhluk hebat tingkat master alam semesta adalah tamu dari ras tingkat tinggi, maka mereka tidak dapat diganggu atau diserang. Kata-kata seperti itu merupakan pelanggaran bagi para ahli ras puncak. Pihak lain bisa mengambil tindakan. Dengan hadirnya ahli ras malaikat, Raja Naga Suci dan yang lainnya kembali ke sarang mereka sendiri dan menunggu kabar. Raja Naga Suci menyerap harta berharga yang diberikan kepadanya oleh Pangeran Ketiga. Dia menantikan hari ketika dia akan menerobos secepat mungkin. Raja Naga, kami telah menemukan semua kerajaan Dewa Kosmos. Ada 14 kerajaan Dewa Kosmos dengan kekuatan tempur penguasa kosmos tier 3. Pada saat yang sama, dalam ras raksasa ringan, Tian Chen dan yang lainnya telah menemukan semua kerajaan dewa dan melapor ke Wang Xian. Ayo kembali, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Tian Chen dan yang lainnya menganggukkan kepala. Kali ini, panen Istana Naga sangat mengerikan. 41 mayat dominator alam semesta tier 3 dan 14 kerajaan Dewa Kosmos dengan level yang sama. Selain itu, ada sejumlah besar harta karun di 14 kerajaan dewa ini serta harta karun klan Dewa Mu. Adapun klan Dewa Mu, iblis-iblis berkaki 8 memasuki harta karun klan Dewa Mu saat ia memasuki tanah yang diberkati gua surga dan memperoleh sejumlah besar harta. Secara keseluruhan, setelah pertempuran ini, jumlah penguasa alam semesta level 3 Istana Naga bisa melebihi 100. Namun, peningkatan spesifik akan bergantung pada apakah Wang Xian ingin meningkatkan wilayah Beisuang. Jika dia bisa meningkatkan alam Beisuang dan membiarkannya mencapai puncak ksatria alam semesta, maka dia akan bisa bertarung melawan master alam semesta yang sebenarnya. Juga, dia tidak tahu apakah semua sumber daya dapat membantu Wang Xian mencapai terobosan dengan kekuatannya sendiri. Berdengung, berdengung, berdengung. Di Istana Naga, Wang Xian dan semua murid Istana Naga telah kembali. Kali ini, mereka kembali dengan muatan penuh.
Bawa semua sumber daya. Gunakan semua mayat untuk meningkatkan kekuatan para murid Istana Naga. Ketika Wang Xian kembali, Perdana Menteri Gui segera bergegas dan menginstruksikannya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Berdengung. Pada saat ini, sebuah kebohongan juga melanda Ling Honggu. Terima kasih, Putri Honggu. Aku tidak akan menyusahkanmu dengan hal-hal lainnya. Wang Xian berterima kasih kepada Ling Honggu. Dibandingkan dengan kamu yang membantuku mendapatkan warisan seperti itu, bantuanku bukanlah apa-apa. Kami telah memusnahkan begitu banyak ahli dari 3 balapan besar kali ini. Pihak lain tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, kan? Ling Honggu tersenyum dan melanjutkan, terutama karena mereka mendapat dukungan dari ras malaikat. Mereka seharusnya memiliki trik lain di lengan baju mereka. Setengah dari 6 balapan utama telah dihancurkan. Istana Naga kami dapat menangani situasi ini sendiri. Wang Xian tersenyum dan berbicara dengan percaya diri. Peningkatan kali ini sangat besar. Bahkan jika mereka mengumpulkan 6 balapan lagi, Istana Naga sendiri akan mampu menanganinya. Aku akan tinggal di Istana Naga untuk saat ini. Saya membutuhkan paling banyak 1000 tahun akumulasi sebelum saya mencapai tingkat penguasa alam semesta. Setelah saya maju, saya khawatir saya tidak akan bisa ikut campur. Aku akan pergi setelah 1000 tahun. Ling Honggu berkata kepada Wang Xian. Itu bagus juga. Wang Xian merenung sejenak dan menganggukkan kepalanya. Dengan adanya Ling Honggu, Istana Naga akan memiliki lapisan perlindungan tambahan. 1000 tahun bukanlah apa-apa bagi pembangkit tenaga listrik seperti mereka. Bohong, bawa Putri Ling Honggu ke tempat tinggalnya di Puncak Naga. Jika Putri Ling Honggu membutuhkan sesuatu, Anda dapat memberitahu para murid Istana Naga secara langsung. Juga, dapatkah kamu melihat apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dari harta karun atribut kegelapan yang kamu peroleh kali ini? Wang Xian berkata padanya, baiklah. Ling Honggu mengangguk sambil tersenyum. Seorang Lai, yang berada di samping, membawanya ke tempat mereka menginap. Wang Xian duduk di kursi naga dan membuka ai alam semesta untuk melihatnya. Ai alam semesta sangat hidup sekarang. Berita tentang Istana Naga menyerang garis keturunan naga suci, raksasa cahaya, dan ras serangga bersuara ringan, serta membunuh sejumlah besar pakar mereka, sangat populer. Semua orang menebak seberapa kuat Istana Naga itu. Beberapa murid yang kuat mengatakan bahwa Istana Naga mungkin menjadi harapan bagi kebangkitan suku naga ilahi. Ada segala macam sanjungan. Singkatnya, pertempuran ini mengejutkan semua ahli ras yang kuat. Dengan kekuatan seperti itu, siapa di antara ras tingkat tinggi yang mampu bersaing dengan Istana Naga? Dunia yang diakui sebagai teknologi ras tingkat tinggi terkuat mungkin bisa menekan Istana Naga. Namun, selain mereka, apakah ada orang lain? Hampir tidak ada. Namun, di antara banyak berita, Wang Xian menemukan sebuah faksi. Itu tidak bisa dikatakan sebagai faksi, tapi sebuah wilayah. Ada diskusi di antara para murid yang kuat. Saat ini, dibandingkan dengan pusat kekuatan Istana Naga, dunia teknologi dan zona tak terkalahkan adalah satu-satunya 2 kekuatan yang mungkin. Belakangan, ada murid kuat yang memecahkan diskusi ini. Zona tak terkalahkan tidak dapat dianggap sebagai faksi. Itu hanyalah sebuah wilayah. Wang Xian secara alami memahami kekuatan dunia teknologi. Ini adalah ras terkuat di alam semesta yang berfokus pada teknologi. Itu juga satu-satunya ras teknologi di surga yang membelah dan benua purba. Kekuatan ras ini sangat menakutkan. Ada semua jenis senjata teknologi dan barang teknologi. 1. Bahkan ada ahli dari ras puncak yang membeli barang-barang teknologi dari mereka. Dunia teknologi dikenal sebagai ras tingkat tinggi terkuat. Mereka tidak tahu persis seberapa kuat mereka, tetapi tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi mereka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang wilayah yang tak terkalahkan. Menggunakan Universe AI untuk menyelidiki, dia mengerti sebagian. Wilayah tak terkalahkan adalah nama sebuah wilayah. Karena itu adalah tempat di mana ksatria alam semesta Pinnacle berlatih dan ingin menerobos. Ada banyak ksatria alam semesta puncak di dalamnya, oleh karena itu disebut wilayah yang tak terkalahkan. Itu tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah ras tingkat puncak. Belum lagi, ada juga ksatria alam semesta tingkat puncak dari pelatihan ras tingkat puncak di sana. Zona tak terkalahkan sesuai dengan namanya. Raja Naga, semua harta dikumpulkan di sini. Sementara Wang Xian sedang mencari semua jenis informasi, Perdana Menteri Gui datang dengan semua sumber daya untuk pertempuran ini dan melaporkan kepadanya. Oke, Wang Xian mematikan AI universal. Dia hanya sedikit ingin tahu tentang zona tak terkalahkan dan tidak mengingatnya.
Jika dia ingin menerobos, dia membutuhkan sumber daya, bukan pertempuran dan pertempuran. Ke depan, ada sejumlah besar harta yang ditempatkan di Aula Raja Naga. Tatapan Wang Xian menyapu saat matanya berbinar. Ada satu harta bawaan tertinggi, sepasang tanduk di kepala pemimpin suku serangga ringan yang mendesis. Selain satu harta bawaan ini, tidak ada yang lain. Namun, ada banyak harta spiritual bawaan, lebih dari 2000 di antaranya. Lagi pula, itu normal bagi para ahli dari suku Light Song, garis keturunan naga suci, dan raksasa suku cahaya untuk memiliki satu atau dua atau bahkan lebih harta spiritual bawaan. Dalam hal sumber daya, itu jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan Wang Xian. Wang Xian terbang dan menghitung sumber dayanya. Dia sedikit mengernyit. Itu jauh lebih sedikit daripada sumber daya yang diperoleh oleh binatang iblis di suku tumbuhan langit. Alasan utamanya adalah karena sumber daya ini sebagian besar diperoleh dari kerajaan dewa dari pusat kekuatan raksasa suku cahaya. Sebagian besar harta dan sumber daya suku tingkat tinggi dikumpulkan di tangan pemimpin suku. Sumber daya pembangkit tenaga raksasa cahaya dan sumber daya yang diperoleh dari suku dewa herder mungkin tidak cukup bagi Wang Xian untuk membuat terobosan. Namun, meski tidak cukup, mungkin masih bisa mencapai sekitar 90%. Meskipun saya tidak dapat mencapai terobosan dalam kekuatan saya, ada terlalu banyak harta spiritual bawaan. Apakah cukup bagi lempeng naga Taiji untuk mencapai terobosan? Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia memusnahkan binatang iblis tanaman surga, Wang Xian telah memperoleh sejumlah besar harta spiritual bawaan dengan atribut unsur kayu dan 5 unsur. Ada lebih dari 800 dari mereka. Ini memungkinkan penggilingan besar dari 5 elemen untuk mendapatkan banyak peningkatan. Namun, kali ini, dia telah memperoleh lebih dari 2000 dari mereka. Di antara 3 ras utama, ada lebih dari 1000 penguasa alam semesta ke atas dengan kekuatan tempur. Semuanya adalah atribut cahaya. Harta karun spiritual bawaan ini seharusnya bisa berkembang setelah dimakan oleh Tai Chi Dragon Disc. Jika cakram naga Tai Chi dapat berevolusi, maka kekuatan Wang Xian akan mencapai tingkat yang menakutkan. Lempeng naga Tai Chi memiliki karakteristik kutukan dan dapat memantulkan serangan. Setelah lempeng naga Tai Chi ditingkatkan, Wang Xian hampir bisa mengabaikan serangan dari penguasa alam semesta biasa. Pada level Master Alam Semesta level 3, dia benar-benar tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menembus pertahanannya dan menyerangnya, tetapi dia masih akan mengalami serangan balasan yang besar. Inilah yang bisa dilakukan oleh para penguasa alam semesta. Mereka tidak bisa berbuat banyak melawan Wang Xian. Lagi pula, kekuatan Wang Xian sudah sebanding dengan penguasa alam semesta. Aku bisa membiarkan pelat naga Taiji menyerapnya. Kemungkinan terobosan sangat tinggi. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. 3600.